Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 421, Hasil Tes Paternitas. Ketika Profesor Gun menelepon, Jordan masih di kamar mandi. Setelah mengangkat telepon, Jordan langsung bertanya dengan tidak sabar, "Profesor Gun, apakah Anda sudah mendapatkan hasilnya?" Profesor Gun berkata, "Ya, Tuan Stele, mereka bersama saya. Saya dapat menjamin bahwa hasil laporan tersebut benar-benar akurat dan sama sekali tidak ada pemalsuan." Jordan tentu saja paling mempercayai Profesor Gun karena dia sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang profil dan latar belakangnya. Lagi pula, Profesor Gun menyadari betapa kuatnya Jordan. Bahkan keluarga Howard tidak akan bisa mengancam atau menyuap mereka. "Bolehkah saya bertanya apa yang sedang dilakukan Tuan Stele sekarang?" tanya Profesor Gun tiba-tiba. Jordan menjawab dengan jujur, "Aku di kamar mandi." "Kamu lagi belajar nomor 2 atau apa?" Profesor Gun melanjutkan bertanya. Jordan bertanya dengan canggung, "Menurutmu, apakah aku akan mengangkat teleponmu saat aku sedang menelepon nomor 1? Tuan Stele, Anda tidak dalam kondisi yang tepat untuk mendengar hasilnya sekarang. Mengapa saya tidak memberitahu Anda hasilnya saat Anda memiliki waktu yang tepat?" Jordan tercengang. Mengapa tidak nyaman, bukankah clue putrinya? Untuk sesaat, Jordan mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar lagi. Profesor Gun yang tua itu selalu sulit dimengerti. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang pikirannya tidak bisa dibaca Jordan. Terakhir kali dia melakukan tes paternitas untuk Jordan dan Hailey, dia memiliki ekspresi yang rumit dan tidak dapat dipahami di wajahnya yang membuat Jordan gelisah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Jordan tidak pergi ke pusat tes untuk mengambil hasilnya kali ini karena dia tidak ingin disesatkan oleh ekspresi mikro Profesor Gun lagi. "Baiklah, aku akan meneleponmu nanti." 5 menit kemudian, Jordan menelepon Profesor Gun lagi. Kali ini, Profesor Gun menjawab telepon dan berkata, "Tuan Stele, saya lihat Anda mulai cemas. Saya sarankan Anda untuk tenang dulu sebelum saya memberitahu hasilnya." Mendengar kata-kata Profesor Gun, Jordan memiliki firasat kuat bahwa hasilnya mungkin tidak menguntungkan. Jordan menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Baiklah, aku bisa menerima hasil apapun. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu." Profesor Gun menambahkan, "Saya mendengar bahwa lingkungan di pihak Anda cukup kacau. Saya sarankan Anda mendengarkan laporan tersebut di lingkungan yang lebih tenang." Jordan mengambil remote control dan mematikan TV di hotel, setelah itu ruangan kembali sunyi lagi. "Profesor Gun, jangan siksa aku. Katakan padaku, apakah clue anakku atau bukan?" Jordan sudah bersemangat dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Baiklah." Profesor Gun tetap tenang dan tidak terduga. "Sekarang saya akan mulai mengumumkan hasil tes paternitas. Harap persiapkan diri Anda secara mental. Berdasarkan informasi yang tersedia dan hasil analisis DNA, Anda adalah ayah biologis Clue." Brengsek. Jordan tidak hanya gembira mendengar hasilnya, ia bahkan membentak Profesor Gun. "Clue adalah anakku. Kau bertele-tele dan menyuruhku menyelesaikan urusanku sebelum kau memberitahu hasilnya. Tidak bisakah kau langsung memberitahuku? Kau tahu apa yang kukhawatirkan selama beberapa menit itu?" Profesor Gun ini benar-benar mengerikan. Dia sengaja memasang ekspresi yang rumit dan mengkhawatirkan di pusat tes paternitas terakhir kali. Jordan, yang bisa membaca ekspresi mikro, merasa sangat cemas. Dia tidak menyangka akan disiksa selama beberapa menit setelah mengangkat telepon. Profesor Gun kemudian tertawa dan berkata, "Saya hanya takut Anda akan melompat dari toilet saat sedang gembira." "Haha." Jordan mengumpat, "Dasar orang tua licik. Aku tidak akan melibatkanmu dalam tes paternitas lagi." Profesor Gun tertawa dan berkata, "Saya juga berharap Tuan Stele tidak akan pernah memiliki kekhawatiran dan kecurigaan seperti itu lagi. Saya berharap Anda memiliki keluarga yang bahagia." "Baiklah, saya tutup teleponnya sekarang." Jordan menutup telepon dan benar-benar melompat kegirangan. Clue adalah anaknya. Clue memang anaknya. Dia hanya merasa bahwa telepatinya tidak mungkin salah. Selain itu, seperti Jordan, Clue memiliki bakat dalam bermusik dan juga pekerja keras. Semua kecurigaannya tidak berdasar. Lauren tidak pernah berbohong kepada Jordan, dan dia adalah wanita yang baik. Jordan adalah satu-satunya pria yang pernah berhubungan intim dengannya seumur hidupnya. Jordan buru-buru mengganti sepatunya dan meninggalkan hotel sambil menyuruh Salvatore keluar dari kamar hotel. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Lauren malam ini. Setelah membelikan Clue sekantong permen pelangi kesukaannya, Jordan dengan bersemangat bergegas kembali ke rumah Lauren untuk menemui Clue. Saat itu, Clue sedang berada di halaman dan belajar melukis dengan seorang lelaki tua yang kepalanya penuh rambut putih. Melihat Jordan berjalan mendekat sambil membawa beberapa permen karet, Clue langsung meletakkan kuasnya dan melompat ke arah Jordan sambil berseru, "Ayah." "Bayi." Jordan menggendong Clue dengan gembira.
Lelaki tua itu melihat Jordan dan berinisiatif untuk menyapanya, "Kau ayah Chloe, kan? Pantas saja Chloe begitu cantik." Seperti yang kukatakan, gadis-gadis cenderung mewarisi kecantikan dari ayah mereka dan tinggi badan dari ibu mereka. Lauren menghampiri dan memperkenalkan pria itu kepada Jordan, "Ini guru melukis Chloe, Ten. George. Dia adalah guru melukis terbaik di negara ini." Jordan menatap pria tua yang berpenampilan anggun itu dengan kagum. Ia berinisiatif mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Tuan George, senang bertemu dengan Anda. Saya akan mengandalkan Anda untuk mengajari Chloe melukis di masa mendatang." Chloe berkata polos, "Tuan George bilang kalau aku mewarisi kecantikanku dari ayah dan tinggi badanku dari ibu. Itu sebabnya aku tidak setinggi ibu. Apa itu berarti aku tidak mewarisi penampilan ibu karena dia tidak cantik?" Jordan terhibur dengan logika Chloe yang mengagumkan sebelum berkata sambil tersenyum, "Ibumu adalah wanita paling cantik dan rupawan di dunia. Chloe, lupakan saja tentang melampaui ibumu sebelum kau mencapai usia 20 tahun." Meskipun Lauren tidak bisa membaca ekspresi mikro, ia tetap bisa tahu bahwa Jordan sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Alasan kegembiraannya jelas karena pengetahuannya tentang hasil tes paternitas. Kali ini, Lauren tidak menghargai kasih sayang Jordan. Sebaliknya, dia berjalan kembali ke kamarnya dengan marah. Jordan bergegas mengikuti dan mengulurkan tangannya dari belakang Lauren untuk memeluknya. "Maafkan aku, Lauren. Aku seharusnya tidak meragukanmu." Dulu Lauren pasti akan sangat gembira jika dipeluk Jordan, tetapi sekarang, ia berinisiatif untuk mendorongnya. Jadi, hasil tes paternitasnya sudah keluar. Jordan mengangguk dan berkata, "Kamu tidak berbohong padaku, akulah yang terlalu banyak berpikir." Jordan terus menarik tangan Lauren dan berkata, "Aku minta maaf atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Aku akan menebusnya malam ini." Lauren berkata, "Lebih baik kau tinggal di hotel. Jangan pulang. Chloe dan aku bisa mengurus diri sendiri. Kami tidak membutuhkanmu." Ini adalah pertama kalinya Jordan melihat Lauren berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu. Tampaknya Lauren benar-benar kesal dengan Jordan. Ia sangat mencintai Jordan, tetapi Jordan meragukan kesetiaannya. Namun, Jordan tidak patah semangat karenanya. Sebaliknya, ia merasa Lauren sangat manis saat marah padanya. Selama ini, Lauren sangat patuh pada Jordan, tetapi wanita yang terlalu penurut sepanjang waktu akan tampak membosankan dan munafik. Semua orang punya sifat pemarah dan cara Lauren bersikap sekarang lebih tulus. Jordan mencium Lauren dan berkata, "Sayang, tunggu aku malam ini. Aku harus keluar sekarang dan mencari tahu siapa yang melakukan ini padaku."